Shalom adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Nah adik-adik, kita berkumpul lagi di minggu ini di dalam ibadah sekolah minggu GPDI Efrata. Nah adik-adik yang di rumah yang sudah siap, yang sudah rapi, mari kita sama-sama sebelum memulaikan ibadah, kita akan berdoa. Kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan boleh ada kuat, sehat sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami menyiapkan kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami itu naik menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, adik-adik yang di rumah, ada semangat semua, ada sukacita. Nah adik-adik yang bersemangat, yang bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kau temanku, ku temanmu. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah adik-adik yang di rumah, yang bersama papa mama, mari semua bangkit berdiri. Kita akan pakai gerakan pujian ini. Ajak papa mamanya, kakak adiknya semua kita pakai gerakan di pujian ini. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan adik-adik. Nah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita buri dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang kemuliaan Raja, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, ku ingin dengar. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Raja. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami semua lewat hamba-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GPD Efrata yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur adik-adik kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu GPD Efrata. Meskipun kita masih online karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk ke gereja, tapi biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita sama-sama beribadah di pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja, mari kita siapkan Alkitabnya. Kakak tunggu adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Kakak akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku,
tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kakak rasa adik-adik sering mendengarkan cerita ini kan? Cerita ini di mana waktu itu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya ingin berdoa pada malam hari itu. Nah Tuhan Yesus memerintahkan, mengajak murid-muridnya untuk berdoa, untuk berjaga-jaga dengan Tuhan. Nah sementara waktu itu Tuhan Yesus berdoa sendiri, murid-murid Tuhan Yesus disuruh berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus. Nah pada waktu Tuhan Yesus berdoa, langsung Tuhan Yesus menutup doanya, dan setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, dia Tuhan Yesus mendapati kalau murid-muridnya apa? Mereka semua malah tertidur. Langsung Tuhan Yesus berkata, loh kok mereka tertidur? Dia berkata, tidak sanggupkah kamu bahwa kamu harus berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah itu kan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu. Nah adik-adik, kita pada hari ini, cerita ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita kalau kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah adik-adik ada yang tahu bahwa kita diberi Tuhan 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Nah kalau 1 hari Tuhan memberikan waktu kita 24 jam. Nah bahkan kalau di sini Tuhan Yesus bertanya, sanggupkah kamu berjaga-jaga berapa? 1 jam. Jadi dari 24 jam Tuhan Yesus hanya meminta 1 jam saja untuk berjaga-jaga dengan Tuhan. Nah apalagi di situasi seperti ini ya adik-adik, situasi pandemi COVID-19 ini, kakak rasa adik-adik sering berdiam diri di rumah, adik-adik masih banyak aktivitas di rumah, sudah tidak sekolah seperti biasanya, pasti sekolahnya udah daring ya kan, udah daring, sudah online. Nah pastinya adik-adik sekarang itu sudah semuanya sudah melalui online. Nah oleh karena itu adik-adik pasti memiliki banyak waktu untuk berdiam diri di rumah. Nah dalam 24 jam itu, dalam 1 hari itu, coba adik-adik renungkan. Adik-adik renungkan selama 24 jam itu waktu apa yang paling banyak adik-adik gunakan. Apakah itu bermain? Mungkin adik-adik bisa bertahan tuh bermain HP atau bermain games, ya kan? Bermain HP atau bermain games mungkin bisa lebih dari 1 jam. Atau mungkin adik-adik bisa belajar. Nah itu malah bagus, belajar lebih dari 1 jam. Itu malah justru bagus adik-adik. Tapi adik-adik juga perlu, di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku, dengan Tuhan Yesus. Nah artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus ingin kita untuk terus menciptakan waktu, memberikan waktu kita untuk Tuhan, waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan. Nah oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Tapi kak, 1 jam itu rasanya lama untuk berdoa, ya kan? Nah tapi kita harus tetap belajar adik-adik. Mungkin adik-adik belum bisa 1 jam, mungkin itu menurut adik-adik itu waktu yang cukup lama. Tapi kalau adik-adik belajar, mungkin adik-adik bisa mulai berdoa itu mungkin 15 menit atau 30 menit. Nah seperti itu untuk belajar berdoa. Nah oke adik-adik, ini di tahun 2021 ini adik-adik gak terasa kita sudah menjalankan tahun 2020 yang lalu. Sekarang kita sudah memasuki 2021, sudah sekitar 2 minggu kita sudah ada di tahun 2021.
Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk terus berdoa, menciptakan waktu adik-adik untuk menciptakan waktu untuk berdoa, setidaknya berdoa 15 atau 30 menit dengan Tuhan. Adik-adik ciptakan waktu khusus atau waktu pribadi adik-adik untuk Tuhan, waktu adik-adik bangun tidur, adik-adik bersyukur, aduh Tuhan terima kasih. Nah, adik-adik bisa berdoa di pagi hari atau malam harinya waktu adik-adik mau tidur. Adik-adik ingat kalau hari ini Tuhan sudah menolong saya, sudah menolong orang tua saya, sudah menolong aktivitas saya selama sepanjang hari ini. Adik-adik bisa berdoa. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan di hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab kita sekali lagi di dalam Kolose 4. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Yuk sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, puji Tuhan adik-adik. Di sini pada pagi hari ini renungan singkat kita, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk terus bertekun di dalam doa, untuk terus berjaga-jaga. Kalau Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah supaya apa? Berdoalah supaya apa? Supaya kita tidak jatuh. Jatuh itu menurut adik-adik sakit apa enggak? Sakit kan? Nah, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, begitu adik-adik. Mari kita di tahun 2021 ini kakak ingin adik-adik memiliki komitmen untuk memiliki waktu khusus, menciptakan waktu khusus untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kakak rasa perenungan pada hari ini tidak kakak panjang lebarkan. Mari adik-adik kita tutup Alkitab kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita sama-sama masuk dalam doa semuanya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kami beribadah, dan bahkan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus terus mengajar kami untuk tetap bertekun di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus terus ajar kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk kami terus tetap setia berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mengajarkan adik-adik kami ini, anak-anak-Mu semua di rumah, kiranya untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus terus berkati, berikan kesehatan, kekuatan di masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus terus kiranya menolong mereka, menolong orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu di hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap ada ibadah sekolah minggu. Nah, tetap semangat ya adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.